Mendengar itu, Demo dan 97 memuji bos mereka karena hanya dalam satu kali pertemuan, ia bisa mendapatkan hati wanita cantik yang bukan orang sembarangan ini. Dan liga pun dilanjutkan. Di awal permainan, taktik 4-1 milik tim KNK berjalan dengan sukses. 4 pemain mempertahankan node string bendera mereka dan DT menyerang pertahanan musuh sendirian. Namun, strategi itu tak bertahan lama. Penyerang tim SP yaitu Al dan Xiaomi berhasil memecahkan 4 node musuh sementara 3 temannya berjuang melawan DT. Kini, tersisa DT sendirian, 1 versus 5. DT terpaksa hanya bisa bertahan dengan sisa node miliknya dari serangan musuh. Sebuah serangan pancingan Xiaomi berhasil membuat pertahanan di tim lemah karena fokus dengan node milik Xiaomi, dan alhasil, babak pertama dimenangkan oleh tim SP. DT sempat melakukan serangan balasan di babak kedua, namun akhirnya pertandingan berakhir di babak penentuan dengan skor 2-1 untuk tim SP. Selama pertandingan berlangsung, Tong Nian atau yang akrab dipanggil temannya Nian Nian bergosip dengan Lan Mei atau Mei Mei tentang mengapa Hang Sangyan masih belum mengklarifikasi hubungan mereka kepada anggota tim KNK yang salah paham. Mei Mei berpikir semua laki-laki termasuk Han Sangyan hanya banyak berbicara seolah-olah tak memiliki perasaan apapun. Setelah pertandingan berakhir, Nian Nian berbicara dengan Han Sangyan tentang cara mengklarifikasikan kesalahpahaman ini. Namun, Han Sangyan menolaknya dengan alasan saat ini mood anak KNK sedang tidak baik setelah menderita kekalahan. Nian Nian pun diantarkan kembali ke hotelnya tempat ia dan Mei Mei menginap. Di sana, Nian Nian bertanya dengan suami Mei Mei tentang Han Sangyan dan segala yang berhubungan dengannya. Suami Mei Mei yang merupakan fans berat Gungo tentu saja dengan senang hati menceritakan tentang idolanya itu, latar belakangnya bersama tim solo yang terdahulu, dan juga prestasi yang telah mereka capai dalam Liga CTF. Mendengar Han Sangyan dulu dirumorkan pensi gara-gara cinta segitiganya dengan Apple Dog dan kapten tim yaitu Solo, Nian Nian pun bersedih dan hanya bisa merelakan perasaannya. Sedangkan di rumah, ibunya sibuk untuk terus mencarikannya jodoh melalui kencan buta. Tentu saja hal ini membuat Nian Nian semakin bad mood. Namun, BT-nya sedikit terhibur dengan adanya Sun Yaya teman sekamar kosnya. Melihat Nian Nian yang sedih, Yaya berpikir temannya sedih karena Zheng Hui, senior mereka yang mana mereka sempat beberapa kali bertemu dan menjelaskan materi tentang AI di kelas. Nian Nian dan Yaya juga memiliki program sendiri untuk materi S2 mereka, yaitu membuat sistem pengenalan wajah di kepolisian untuk mendeteksi penjahat layaknya di film-film Amerika. Dan untuk tugas itu, mereka banyak berkonsultasi dengan senior Zheng Hui yang tahun ini bakalan lulus S2. Nian Nian sudah lama mengenal senior Zheng Hui dari kompetisi programmer antar mahasiswa sedunia, yang mana mereka berdua berpartisipasi dalam satu tim dan berhasil memperoleh juara 2 dari 200 negara lainnya. Zheng Hui sebenarnya beberapa kali mencoba mengungkapkan perasaannya pada Nian Nian. Tapi kalian tahu lah ya gimana rasanya mau nembak idaman hati. Tremornya nggak ngotak anjing. Dan alhasil, Zheng Hui selalu gagal. Inilah alasan mengapa Yaya berpikir biang keladi dari masalah yang menimpa sahabatnya adalah dari Zheng Hui yang tak kunjung menyatakan perasaannya. Oh iya, by the way, menurut kalian Yaya ini cantik nggak sih ya dari tokoh utamanya? Coba ada yang beginian di Indo. Aduh, auto gua sikat mah. Di GHKNK, Han Sangyan lagi bagi-bagi angpau untuk anak-anak karena besok tahun baru. Namun dari semua anak-anak KNK, hanya Demo yang tampak bersedih menyambut tahun baru kali ini. Ternyata alasannya karena orang tuanya bercerai dan berebut hak kepemilikan rumah, sehingga tak mungkin Demo tinggal di rumah yang kini sedang disengketakan itu. Melihat Demo yang merupakan anggota termuda di KNK terus-terusan bersedih, Han Sangyan pun mengajaknya tinggal di rumahnya. Alih-alih alasannya tak lain agar kakeknya yang baru datang dari Kelapa Gading punya teman bicara, karena dirinya dan Wu Bai sama-sama pendiam tingkat akut yang sangat berhemat dan bersahaja dalam berkata-kata, dan dirinya sendiri akhir-akhir ini selalu salah di mata kakeknya itu. Di rumah, saat sedang dimasakkan ayam goreng Upin Ipin oleh Demo, Han Sangyan tiba-tiba kehilangan nafsu makannya karena teringat kenangan masa lalunya dengan Apple Dog dan Solo, yang mana mereka dulu menyambut Han Sangyan yang baru tiba dari Norwegia saat itu dengan memasakkan makanan seadanya.
yaitu ayam tetangga dan inten mie sebungkus berlima. Mereka saat itu hidup dalam kemiskinan saat pertama kali memulai karir dalam dunia kompetisi. Namun kenangan yang terbentuk selamanya tak akan pernah dilupakan. Bagaimana satu sama lain saling support dalam kesederhanaan dan saling menguatkan di kala masa-masa awal karir mereka yang selalu dihujat jika mengalami kekalahan. Seperti para pro player di Indo yang saat menang dipuji dan saat kalah dicaci maki. Sungguh kerat rasanya, tak semudah yang dibayangkan anak-anak yang bercita jadi pro player. Esoknya, kakeknya Han Sangyan pun tiba dari Glodok dan disambut demo di bandara. Baru menginjakkan kakinya di Shanghai, ia langsung mengomeli Han Sangyan yang hanya menunggu di mobil dan tak menjemputnya di dalam. Jadi bagi kakeknya, Han Sangyan adalah bad boy yang banyak tingkah dan Wu Bai adalah good girl yang selalu manut diperintah. Alasan kedatangannya tak lain adalah ia ingin menjodohkan Han Sangyan dengan kenalannya. Malam pun tiba. Han Sangyan dan kakeknya tiba di rumah kenalan yang sudah dianggapnya sedulur. Ia memaksa Han Sangyan masuk karena Han sudah mencium bau-bau perjodohan ini. Tapi karena ia sayang dengan kakeknya yang sudah tua, alhasil ia terpaksa ngikut masuk ke dalam. Karena masuk dengan terpaksa, Han Sangyan hanya menunjukkan sikap kasar dan tak sopannya di hadapan keluarga dari wanita yang akan dijodohkan. Wanita itu bernama Hu Yuejiao. Baru kenalan aja first impressionnya udah nggak enak. Wajar, selama ini Han juga nggak pernah berhubungan dengan wanita karena dia gay. Karena dia hanya fokus dengan karir anak-anak KNK. Meskipun Yu Jiao bersikap ramah terhadap dirinya dan kakeknya, dia malah bersikap sebaliknya dengan harapan si wanita nggak suka dengannya dan perjodohan pun dibatalkan. Di sisi lain, Nian-Nian dan sepupunya dipanggil ibunya ke ruang keluarga dengan masih menggunakan pakaian tidur. Betapa terkejutnya ia melihat pria yang dijodohkan dengan kakak sepupunya tak lain adalah Han Sangyan. Sudah saya duga. Melihat pujaan hatinya, Nian-Nian langsung terkena asma dan dengkulnya auto lemes. Ia buru-buru ke kamar dan memperbaiki penampilannya. Han yang sejak tadi udah bosan dengan percakapan antara kakeknya dan keluarga mempelai, langsung berubah ekspresi melihat Nian-Nian. Wanita lugu polos cantik pintar mulus masih perawan umur 20-an yang salting melihat kehadirannya. Namun, Nian-Nian berpura-pura tidak mengenalnya agar kakaknya nggak sakit hati. Kakek Han, kita panggil aja Lau Han, yang melihat Nian-Nian yang imut, berencana menjodohkannya dengan cucunya yang masih muda, yang tak lain adalah Wu Bai si Genter alias Diti. Mereka semua pun OTW ke restoran bersiap memulai perjamuan tahun baru sekaligus perjodohan. Han Sangyan pun menelepon Wu Bai untuk menuju restoran itu karena ia butuh bantuan penjelasan dari Wu Bai. Sebenarnya, Nian-Nian juga udah males duluan ikut rombongan ini. Taulah ya alasannya kenapa. Han sebelumnya sempat ngomong nggak berniat mencari pasangan. Kok sekarang malah mau tunangan sama sepupunya? Berarti si Han ini kan emang nggak mau ada urusan dengan Nian-Nian. Alhasil, negatif thinking aja bawaannya ya kan. Kira-kira begitulah ya isi hati Nian-Nian. Soalnya Ino bukan cewek, jadi nggak tahu ya kan sebenarnya gimana batinnya para kaum hawa ini. Malah Nian-Nian dipaksa satu mobil sama Han Sangyan buat ngawanin kakak sepupunya yang lagi mencoba jurus PDKT. Di mobil, Han nggak mengizinkan Yu Jiao untuk duduk di depan dan langsung to the point ngomong kalau dia nggak suka dengan Jiao dan nggak mau ada hubungan dengannya di masa depan. Dan perjalanan menuju restoran pun berlangsung sepi karena film tak sanggup membayar jangkrik untuk bernyanyi. Sesampainya di venue, Han menghampiri Nian-Nian dan mengatakan agar Nian-Nian tak perlu menjelaskan tentang jati dirinya dan juga tak usah berpura-pura tak saling mengenal. Karena sebentar lagi Wu Bai datang dan akan menjelaskan semuanya supaya hal ini segera berakhir. Dan tak lama, yang dinanti pun tiba dengan harapan agar Han Sangyan segera terbebas dari perjodohan ini. Wu Bai yang tadi dihubungi Han untuk dimintai penjelasan pun kaget. Ternyata ia juga sedang dalam upaya perjodohan dengan Nian-Nian. Dan ia merasa dikerjai oleh sepupu laknatnya ini. Wu Bai langsung bikin statement di depan keluarga besar kalau ia mengenal Nian-Nian sebagai pacarnya Han Sangyan. Meskipun ia tahu itu tidak benar, setidaknya ia terlepas dari belenggu perjodohan itu. Ia menjelaskan tentang hubungan Han dan Nian-Nian seperti yang dirumorkan anak-anak KNK yang memanggilnya Nian-Nian dengan sebutan kakak ipar. Dan terjadilah a awkward moment. Terutama karena ibunya Nian-Nian tak suka anaknya berpacaran dengan orang berumur 30-an yang temperamennya buruk dan kelihatannya pengangguran karena hobinya cuma main game. Aish, nasib para gamers di mata calon mertua.
Apalagi selama ini Nian Nian adalah anak baik-baik yang gak pernah sekalipun berpacaran. Apalagi sampai mantap-mantap sama laki-laki manapun. Mendengar hal ini, kakek Lohan juga yang lebih mempercayai ucapan Wu Bai si good girl juga marah-marah kepada Han Sangyan karena tidak memberitahukan sebelumnya tentang Nian Nian kepadanya. Hal ini ditambah dengan kesaksian Hu Dounan si adik sepupu tentang Nian Nian yang menyukai Han Sangyan pada pandangan pertama di warnet miliknya. Ia juga tak begitu yakin tentang status hubungan mereka yang kemungkinan saja menjadi lebih dekat setelah mereka sama-sama bertemu di Guangzhou. Makin yang enggak lah ya kan pikiran keluarga Nian Nian. Kemarin Nian Nian izinnya mau preskon, malah ketemuan sama Han Sangyan. Karena hal ini, bibinya Nian Nian yang tadi anaknya mau dijodohkan dengan Han Sangyan ribut sama ibunya Nian Nian. Dan akhirnya malam itu dilewati dengan senyuman Wu Bai yang melihat sepupunya yang kini tertimpa masalah baru dan terpaksa harus mengakui berpacaran dengan Nian Nian supaya masalahnya tidak semakin berkepanjangan. Singkat cerita, esoknya Han Sangyan dan Demo pergi ke rumah Nian Nian karena dipaksa kakek Lauhan untuk membawa Nian Nian ke rumahnya. Ia diingatkan Demo untuk membeli buah tangan untuk calon mertua. Sialnya, buah tangan itu dibeli di warung seberang jalan rumah Nian Nian. Dan hal itu membuat keluarga Nian Nian semakin tidak suka dengan Han Sangyan yang asal-asalan memberikan sesuatu untuk orang yang spesial. Di rumah, karena Demo masaknya kurang becus, terpaksa Han Sangyan turun tangan memasak pangsit untuk makan siang. Sedangkan, Nian Nian menghabiskan waktunya bersama kakek Sugiono dan Demo di taman. Dan waktu makan pun akhirnya tiba. Si kakek Sugiono berniat memberikan kalung nama cucunya di dalam pangsit yang dimakan Nian Nian, tapi usahanya gagal. Han Sangyan hanya memberikannya secara langsung dan berkata itu dari kakeknya dan bukan dari dirinya. Demo agak terheran melihat sikap bosnya yang berbeda dengan caranya memperlakukan anak-anak di KNK. Ya beda lah bos, kalian kan berbatang, masa dibaik-baikin ya kan? Ntar dikira gay lagi. Setelah hari itu, saat anak-anak KNK kembali berkumpul di GH, mereka penasaran dengan siksaan apa yang dijalani Demo selama di rumah bosnya yang seperti anjing penjaga. Namun, Demo bercerita bagaimana lembutnya si bos memperlakukan kakak ipar, dan ia juga selama di rumah bos gak kena latihan fisik yang berat-berat, malahan ia sangat menikmati masakan bosnya yang ternyata sangat lezat. Di episode 9, Wu Bai, Grant, dan 97 pergi bersama Han Sangyan untuk menjadi perwakilan tim KNK di kompetisi solo player di Norwegia. Mereka akan pergi bersama dengan tim SP yang diketuai iKing alias Apple Dog. Apple Dog yang sebelumnya tidak diberitahu akan hal ini sempat marah kepada Wang Hao atau Solo karena ia masih sangat tidak enak hati dan segan untuk bertemu dengan Han Sangyan. Ia masih teringat akan kenangan masa lalunya. Bagaimana saat itu Wang Hao dan Han Sangyan sama-sama berebut perhatian darinya dan sama-sama sangat peduli terhadapnya. Jelas ia sangat merasa bersalah akan hal itu. Ia merasa bertanggung jawab atas bubarnya tim Solo karena dirinya dan ia sangat merasa bersalah terhadap seluruh anggota tim itu. Terutama Han Sangyan yang saat itu langsung OTW balik kampung ke Norwegia. Di pesawat, ia mencoba berbicara dengan Han Sangyan. Ia membahas cita-cita dan impian mereka di masa lalu, di mana saat itu tujuan Han hanyalah ingin menjadi juara dunia, dan impian itu harus kandas karena masalah dirinya dan Wang Hao. Dan untuk jalannya liga pertandingan solo player akan Ino bahas di part selanjutnya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendukung berkembangnya channel ini. Semoga rezeki kalian dilancarkan dan segera bertemu dengan jodoh impiannya masing-masing. Amin.